Udah mulai ya? Oke, halo teman-teman, apa kabar? Kenalin gue Valens dan sebelum gue bakal ngomong panjang di keseluruhan video ini, gue mau nanya dulu sama kalian. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup ini tuh capek banget? Atau pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kalian tuh stres banget sampai rasa-rasanya tuh pengen ngilang aja gitu dari dunia ini? Tenang, gue paham kok, dan kalian nggak sendiri. Nah, maka dari itu hari ini gue bakal ngebahas salah satu buku yang wajib banget buat kalian baca agar kita semua tuh bisa ngejalanin hidup kita dengan lebih damai. Dan ya, buku itu adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manantiring. Oke, mungkin sedikit pengantar dulu tentang buku ini. Buku Filosofi Teras pertama kali terbit pada tahun 2018 dan langsung menjadi salah satu buku bestseller di Indonesia. Henry Manantiring atau biasa lebih akrab kita sapa dengan sebutan Om Piring, nulis buku ini juga tuh ya karena dia pun ngerasa kadang suka overthinking dan stres di kehidupan sehari-hari gitu. Terus dia nemu suatu konsep filsafat stoicisme yang surprisingly masih relevan banget dengan kehidupan modern kita sekarang. Nah, di buku ini Om Piring gak cuma ngejelasin tentang ajaran stoicisme, tapi Om Piring juga menggunakan bahasa yang sederhana dan santai, serta ngasih contoh nyata yang relate sama kehidupan sehari-hari kita. Jadi, meskipun ini buku tentang filsafat, tapi tenang, bacanya gak bikin kita pusing kok. Filosofi teras adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran filsafat stoicisme. Yang simpelnya sih sebuah ajaran filsafat Yunani kuno yang fokus pada bagaimana cara kita hidup dengan damai, tenang, rasional, dan tentunya bahagia meskipun banyak menghadapi tantangan hidup. Nah, terus kenapa disebut filosofi teras? Karena ajaran stoicisme itu sendiri berasal dari kata stoa, yang dalam bahasa Yunani kuno artinya teras berpilar. Nah, maka dari itu Om Piring menyederhanakannya menjadi sebutan filosofi teras. Oke, kita udah mulai masuk ke dalam topik utama kita, yaitu membedah buku Filosofi Teras. Sebenarnya ada banyak banget prinsip-prinsip ajaran stoicisme yang ditulis di berbagai bab di buku ini. Tapi kali ini gue bakal ngebahas 3 prinsip utamanya aja. Oke, kalau gitu langsung aja. Yang pertama, di bab ini Om Piring ngebahas konsep hidup selaras dengan alam. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita hidup sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Nah, apa sih kodrat manusia? Kodrat kita ya sebagai makhluk yang memiliki akal. Jadi, kita harus hidup berdasarkan akal sehat dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di bab ini juga Om Piring nyindir gimana kehidupan modern kadang suka bikin kita lupa gitu dengan hal ini. Misalnya, kita jadi sibuk ngejar validasi di media sosial ataupun jadi kepengen beli barang branded yang harganya mahal, padahal ya sebenarnya itu nggak bikin bahagia kita jangka panjang gitu. Justru kebahagiaan sejati datang dari internal diri kita, bukan dari hal-hal eksternal kayak status sosial ataupun barang mewah. Sekarang kita masuk ke bab paling populer di buku ini, yaitu dikotomi kendali. Gampangnya, ada 2 jenis hal di dunia ini. Pertama, hal yang bisa kita kendaliin, dan yang kedua, hal yang nggak bisa kita kendaliin. Misalnya, lo bisa kontrol usaha lo belajar buat nyiapin ulangan, tapi lo nggak bisa kontrol hasil akhir ulangannya gimana. Atau, lo bisa kontrol gimana cara lo bersikap ke orang lain, tapi lo nggak bisa kontrol gimana cara mereka buat ngerespon sikap lo tadi. Jadi, daripada buang-buang energi buat mikirin hal-hal yang gak bisa kita kendalikan, mending fokus aja deh ke hal-hal yang bisa kita kendaliin. Simple, tapi powerful banget buat bikin hidup lebih bahagia. And the last but not least, ada konsep mengendalikan interpretasi dan persepsi. Ya, sebenarnya ini gak jauh beda ya sama konsep dikotomi kendali. Intinya, stoicisme ngajarin kita buat ngerti bahwa yang bikin kita stres itu bukan peristiwanya, tapi cara kita memaknai peristiwa tersebut. Contoh, lo dapat komentar nyinyir di Instagram misalnya. Lo bisa aja bete banget gitu sama komentar tadi, tapi lo juga bisa milih buat mikir kayak, ini mah cuma orang iseng aja yang gak punya kerjaan. Intinya, kita punya kontrol penuh atas gimana cara kita ngelihat sesuatu. Jadi, pilihlah interpretasi yang bikin lo damai, bukan malah yang bikin lo jadi stres. Jadi gimana? Filosofi teras nggak serumit itu kan?
Mulai dari hidup selaras dengan alam, dikotomi kendali, sampai ngatur gimana cara kita ngelihat sesuatu. Semuanya tuh praktis banget buat bikin hidup lo jadi lebih chill. Nah, kalau lo sering overthinking ataupun gampang kebawa emosi, kalian bisa banget nih terapin prinsip-prinsip tadi di kehidupan kalian. Nah, buat kalian yang belum baca buku ini, kalian bisa banget beli di online store ataupun offline store terdekat kalian, atau mungkin ya kalian bisa pinjem aja di perpustakaan. Gue sangat amat merekomendasikan buku ini dan gue yakin kalian gak bakal rugi kok. Siapa tahu ini jadi buku yang bakal ngubah cara kalian untuk memandang dunia. Oke, kalau gitu gue pamit undur diri. Terima kasih udah menyimak video gue sampai akhir. Jangan lupa tinggalin like, komen, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian yang butuh inspirasi. See you on the next video and keep thinking.